Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya saat Xiaoyan mengeluarkan sleep giok pil pengembali mimpi, Xiaoyan mengalami rasa sakit di kepalanya. Hingga dia merobek daging di lengannya dan menemukan tulisan nama Chen Xianyuan. Namun sekeras apapun dia mencoba mengingatnya, dia tidak bisa mengingat sosok ini. Hingga dia akhirnya pingsan. Saat dia sedang memurnikan pil, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia menyadari sepertinya tahanan roh sedang dalam bahaya yang membuat Xiaoyan bertekad untuk menyelamatkan dirinya. Saat ini Xiaoyan memasuki pagoda emas dan bergegas menuju lantai ke-10. Dia memandangi pohon dunia yang memiliki batang tebal, namun tidak banyak daunnya yang tumbuh. Xiaoyan ingat saat pertama kali melihat pohon dunia, itu hanyalah batang pohon tanpa daun. Dan saat terakhir melihatnya, pohon dunia sudah mulai mengeluarkan tunas daun. Sekarang Xiaoyan bisa melihat beberapa helai daun dan tidak perlu dikatakan lagi peran besar dari daun pohon dunia ini. Bisa dianggap pohon dunia ini termasuk harta karun yang bisa mengguncang seluruh dunia. Sebenarnya Xiaoyan tidak pernah ingin menggunakan daun pohon dunia. Tetapi sekarang tahanan roh berada dalam bahaya. Dan dia terpaksa harus menggunakan kekuatan seperti ini. Saat ini terlihat Xiaoyan perlahan mengeluarkan tangannya ke ranting pohon yang kuat, lalu memetik sehelai daun. Ketika itu dipetik, Xiaoyan merasakan keinginan yang kuat datang ke arahnya. Kemudian Xiaoyan juga merasakan umur panjangnya menghilang dengan cepat. Secara logika, sebagai makhluk abadi seperti dirinya seharusnya tidak bisa merasakan umur panjangnya karena dia sudah menjadi abadi di dunia. Asalkan tidak dilenyapkan, maka Xiaoyan tidak akan mati karena habisnya masa hidup. Sepertinya aku merasakan sisa umurku hanya 1000 tahun lagi, ucap Xiaoyan tersenyum pahit melihat daun pohon dunia di tangannya. Yang tidak diharapkannya adalah harga mahal yang harus dibayarnya untuk memetik daun pohon dunia. Selain kekuatan Xiaoyan sendiri tidak bisa lagi disebut abadi, umurnya juga hanya tersisa 1000 tahun lagi. Apakah aku akan binasa lalu menghilang di dunia ini setelah 1000 tahun? Semuanya akan dimulai dari sekarang. Setelah menerobos ke Dewa Petarung, Xiaoyan tidak lagi tahu tentang batas umurnya. Namun dia merasa tidak bisa lepas dari perjalanan waktu ini. Yang dia tahu, setelah seseorang menjadi makhluk abadi lalu menerobos menjadi dewa, maka rentang hidup tidak ada habisnya. Sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Namun seseorang harus membayar harga yang mahal ketika memetik daun dari pohon dunia. Harga ini tidak bisa dipatahkan, ucap Xiaoyan menghela nafas panjang sambil menatap daun pohon dunia. Hei, jika dalam 1000 tahun ini kau mampu menerobos keabadian para dewa, maka itu mungkin akan melanggar batas umurmu. Saat Xiaoyan bergumam, suara Zanlao langsung terdengar. Sepertinya untuk menerobos keabadian para dewa dalam waktu 1000 tahun masih memiliki banyak waktu. Namun untuk menerobos keabadian para dewa, bahkan jika Xiaoyan telah mencapai langkah ke-9 dari keabadian kaisar, bukanlah hal yang dapat diselesaikan seperti waktu terobosan di ranah keabadian kaisar. Inilah pemahaman dalam dunia kultivasi. Dan untuk bisa menerobosnya dibutuhkan keberuntungan serta restu dunia. Untuk mengendalikan energi dunia bagi keabadian para dewa sangatlah penting, sehingga memahami kekuatan aturan dengan jelas. Namun untuk bisa mengontrol kekuatan aturan ini, itu jauh lebih sulit daripada keabadian kaisar. Bahkan Xiaoyan tidak yakin selama ribuan tahun dapat melakukannya. Xiaoyan, jika kau mengembalikan daun pohon dunia, maka sebab dan akibat ini akan menghilang. Itu tergantung pada pilihanmu. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan langsung mengangkat alisnya.
Pernahkah kau berpikir bahwa kau akan mengembalikannya setelah memetiknya? Tahanan roh telah mengikutiku di tanah hukuman dewa. Saat aku berada dalam bahaya, tahanan roh tidak pernah pergi dan selalu melindungiku. Aku juga tidak peduli apakah ketulusannya itu nyata atau tidak. Namun dia selalu ada untukku. Jika aku mengembalikannya, maka aku tidak akan terpengaruh oleh hukum sebab dan akibat dari rentan hidup 1000 tahun ini. Tetapi hatiku tidak bisa menerimanya. Jika aku tetap menyimpannya, mungkin aku tidak dapat mencapai tingkat keabadian para dewa. Namun ini adalah caraku menjaga rekanku. Tidak peduli berapapun biayanya, aku tetap ingin menyimpannya. Sambil berbicara, Xiaoyan memandangi daun pohon dunia di telapak tangannya yang hanya seukuran telapak tangannya. Saat memandangi daun pohon dunia yang kecil ini, dia tidak menyangka bahwa itu bisa mengubah nasib dunia. Pada saat ini Xiaoyan segera keluar dari pagoda emas, dan dia membuka matanya lalu membalikkan telapak tangannya. Tiba-tiba daun pohon dunia muncul di telapak tangannya. Tampilan daun ini tampak sangat biasa. Xiaoyan bahkan tidak bisa merasakan keistimewaannya dan hanya bisa samar-samar menyadari kekuasaannya adalah aturan yang mutlak. Roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, jika bola roh mati, maka aku ingin dunia kuno dewa abadi dan iblis dikuburkan bersamanya. Ucap Xiaoyan mengangkat dan menjentikan jarinya. Kemudian dia berteriak dengan dominan. Tidak jauh darinya saat ini, ada bayangan indah yang tersembunyi dalam kehampaan. Matanya tertuju pada Xiaoyan yang berada di atas kompas terbang. Dia segera membuka mulutnya sedikit ketika mendengar ini. Dan ekspresi keterkejutan juga muncul di wajah cantiknya. Sosok cantik ini tidak lain adalah Yuyan yang selalu mengikutinya. Namun Xiaoyan tidak pernah menyadari keberadaannya. Wah, caranya memanggil roh dunia sangat mendominasi. Aku sangat menyukainya. Ucap Yuyan terus memandang Xiaoyan dari kejauhan dengan wajah cantiknya. Matanya dipenuhi kekaguman dan sepertinya dia tidak peduli dengan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Itu hanyalah kekuatan avatar nomor 9. Akankah roh dunia kuno dewa abadi dan iblis benar-benar meresponnya? Bagaimanapun cara yang dilakukannya ini sangat mendominasi. Nama yang mulia ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sorot mata Yuyan berubah lagi saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Sebelumnya, aku punya keraguan terhadapnya. Namun sekarang semuanya telah hilang sepenuhnya. Setelah bergumam pelan, Yuyan memegangi pipinya yang merah dan matanya berbinar. Saat ini Xiaoyan tidak lagi menunggu. Sebaliknya dia mengangkat daun pohon dunia di tangannya dan mendorongnya menuju kehampaan. Seketika daun pohon dunia bersinar dengan cahaya hijau di tangan Xiaoyan. Dan itu memancarkan vitalitas, namun itu juga mengandung kehancuran. Hentikan perbuatanmu. Ucap suara halus itu akhirnya mulai terdengar. Faktanya, roh dunia selalu mendengar Xiaoyan namun dia tidak mau menjawabnya. Jika tahanan roh dapat memperbaiki penghalang dunia, maka dia tidak perlu menyetujui persyaratan dari Xiaoyan. Namun roh dunia kuno dewa abadi dan iblis tidak menyangka Xiaoyan benar-benar mengeluarkan daun pohon dunia. Hal ini juga membuat roh dunia benar-benar merasa terancam. Terlambat, ucap Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan amarah. Cahaya hijau yang keluar dari daun pohon dunia tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah di tangannya. Dan vitalitas yang berasal dari pohon dunia terserap dalam kehampaan di sekitarnya. Dan itu mulai berputar bagaikan pusaran air yang muncul di air laut. Tolong jaga ucapanmu. Bola roh itu masih hidup. Suara roh dunia kuno dewa abadi dan iblis terus terdengar. Setelah itu sebuah celah muncul di depan Xiaoyan. Saat melihat celah ini, Xiaoyan menutup jarinya. Dan untuk sementara kekuatan dari daun pohon dunia mulai stagnan. Tanpa ragu-ragu, sosok Xiaoyan langsung bergegas menuju celah itu. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan muncul di kehampaan berwarna abu-abu. Seolah-olah ada kabut yang menyelimuti tempat ini. Yang menarik perhatian Xiaoyan
adalah kehampaan ini seperti hamparan yang tidak ada habisnya. Dan di tengah hamparan, terdapat cahaya biru yang secara terus-menerus menjaga kekuatan formasi. Bangunan yang berada di tengah itu adalah puncak kristal hitam yang menjebak tahanan roh. Itu juga merupakan lokasi mata formasi yang mempertahankan formasi tersebut. Saat melihat formasi yang begitu besar, Xiaoyan mendesis dingin. Ini adalah formasi terbesar yang pernah dilihatnya. Dan sepertinya hanya kekuatan tahanan roh yang dapat mempertahankannya. Biarkan dia keluar. Jika tidak, aku akan menjadikan penghalang dunia kuno, dewa abadi dan iblis akan menghilang. Dan sama sekali tidak pernah ada. Aku tidak perlu menghancurkan dunia ini sekarang. Namun dalam 1000 tahun, maka dunia kuno, dewa abadi dan iblis ini akan binasa selamanya. Seperti dunia tanpa batas. Saat berteriak, di telapak tangan Xiaoyan ada cahaya merah yang berkedip perlahan-lahan. Terlihat cahaya merah menyembur dari sela jari-jarinya. Dan sepertinya itu bisa meledak kapan saja. Begitu kata-kata ini keluar, puncak menara hitam di depan Xiaoyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Namun di detik berikutnya tiba-tiba meledak. Tampaknya sosok-sosok yang sedang duduk bersila ini bahkan tidak menyangka akan terjadi ledakan. Bagaimanapun semua ini terjadi tanpa peringatan apapun. Dalam ledakan itu, Xiaoyan bisa melihat tahanan roh yang tubuhnya ditembus rantai besi. Saat melihat pemandangan ini, alis Xiaoyan langsung berkerut tajam. Aku ingin mereka semua dikuburkan bersama menara itu. Ucap suara Xiaoyan tiba-tiba menyebar. Dan pada saat yang sama, tahanan roh yang tertembus rantai besi perlahan membuka mata besarnya. Dan terlihat sangat kesulitan baginya melakukannya karena tubuhnya sangat lemah. Bagaimanapun mereka telah menyerap vitalitas hidupnya. Dan jelas dia tidak sedang berpura-pura. Pembunuh 1000 pedang, aku tahu kau pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Ucap tahanan roh dengan suara yang dalam. Mendengar suara lemah dari tahanan roh, Xiaoyan juga merasa sedih di dalam hatinya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.